warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku 12 PPK di Saya 12 TV. Jadi hari ini aku mau langsung movie review maraton karena setelah nonton Mortal Kombat dan kita bahas sama Heru, akhirnya aku mau langsung review juga film Sobok yang kemarin tayang di 15 April di bioskop. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dulu ya channel ini, tekan tombol merahnya, aktifkan loncengnya, dan kalau kalian suka boleh ditekan tombol like-nya dan diaktifkan tombol tombol loncengnya untuk notifikasi. Aku sangat exciting banget ketika aku nonton film Sobok, selain daripada karena dua aktor favorit aku berperan di film ini, Gong Yoo dan juga Park Bo Gum, tapi karena alur ceritanya yang bergenre science fiction, dimana kayak langsung wah pasti bakal seru nih, karya ilmiah. Walaupun ini film fiksi ya gitu, tapi tentang karya ilmiah, tentang science fiction, jadi kayak aku udah nunggu-nunggu banget bakal seperti apa kehebohan film Sobok yang harusnya rilis di Desember 2020, tapi ya karena pandemi tidak berkesudahan akhirnya harus mundur ke April 2021. By the way, film yang diproduksi oleh CZ Entertainment dan masuk masuk ke Indonesia melalui CBI Picture, akhirnya tayang dan aku tadi nonton dan wah, kayak kalau lihat dari muka sumringah aku, kalian udah harus kalian akan langsung yang wah ini pasti bagus banget gitu ya. Sosok pede. Menurut aku film Sobok ini wajib banget kalian tonton selagi masih ada di bioskop. Meskipun ya layarnya tuh nggak cukup banyak sih seperti Mortal Kombat atau The Box dan film lainnya atau Ip Man, tapi ini merupakan salah satu science fiction masterpiece tahun ini sih. Kenapa? Langsung aja ke sinopsisnya. 계속 생각해요. 내 운명에 대해서. Jadi si Sobok ini menceritakan tentang perjalanannya Park Bo Gum sebagai spesimen abadi atau manusia cloning yang diciptakan oleh suatu perusahaan, di mana perusahaannya ini milik seorang kakek yang sakit sebenarnya. Jadi kayak si kakek ini sakit tapi dia punya kekuatan. Akhirnya dia ngebuat ini gimana nih biar gue tuh nggak mati, nggak meninggal gitu. Akhirnya dia ngebuat spesimen abadi si Sobok Park Bo Gum ini untuk menciptakan keabadian gitu. Didampingi oleh para dokter dan tenaga ahli, akhirnya terbentuklah si Sobok ini. Sumpah sih pas aku lihat visualnya Park Bo Gum ketika di scene awal ini kayak benar-benar menggemaskan banget, dan kalian mesti lihat muka baby face-nya dia yang bikin kayak langsung penyegaran banget di film ini. By the way, beralih dulu sedikit ke Gong Yoo. Di sini dia sebagai Tuan Min, merupakan salah satu kalau kita sih kayak dia tuh pekerja gitu di suatu instansi, dimana akhirnya dia harus mengundurkan diri karena berbagai intrik dan hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia, dimana kayak dia tuh bekerja di perusahaan itu tuh kayak pengen jadi orang baik gitu, tapi ternyata dia malah nggak bisa gitu, dan akhirnya dia kena penyakit tumor otak dan dia tuh harus bertahan hidup. Sebenarnya dia udah kayak divonis untuk meninggal 6 bulan, tapi karena dia terus-terusan ngobat, aku pikir tuh pertamanya dia bukan sakit, tapi karena jangan-jangan ini narkoba ini, tapi ternyata enggak. Ternyata dia tuh dia tuh nyuntikin obat yang dia dapat dari rumah sakit tuh karena dia tuh punya tumor otak gitu. Jadi si Gong Yoo-nya ini kayak udah punya kesempatan hidup tinggal 6 bulan lagi, ketemu Sobok si spesimen abadi yang tidak bisa mati, dan akhirnya di sini kayak ngejalin relationship. Mereka berdua tuh saling ketergantungan dan merasa kayak punya rasa kasihan sih kalau menurut aku, kayak lo harus hidup, Sobok harus hidup, tapi si Gong Yoo-nya, si Tuan Min-nya juga harus hidup gitu. Jadi mereka akhirnya kayak apa ya, dari scene awal sampai scene akhir, akhirnya mereka berdua kayak berusaha untuk menciptakan atau ya udah kita harus sama-sama bisa fighting nih ngelawan si perusahaan ini yang menciptakan Sobok. Karena Soboknya kayak gini loh, kayak selama gue diciptain, gue tuh nggak pernah kemana-mana selain di lab, dan di lab itu tuh kayak bener-bener diciptain laut buatan, terus juga kayak ada pasir-pasirnya, jadi seakan-akan itu tuh di dunia luar, padahal itu tuh di sebuah lab. Lalu dan labnya ini tuh adanya di kapal ya, mesti kalian tahu, di kapal besar banget. Jadi ini bukan lab kayak di suatu tempat, bukan, tapi di kapal. Jadi sewaktu-waktu mungkin kapal itu bisa jalan aja sesuai apa yang perintahkan bosnya gitu. Dan selain ada perusahaan ini yang membuat si Sobok ini, ada suatu instansi mungkin ya yang ngebantu perusahaannya untuk kayak dari sisi pemerintahan gitu, biar apa ya, kalau menurut kita mah biar jalan aja gitu loh si proses
proses pembuatannya, jadi si Sobok ini tuh diketahui ada proses Sobok ini diketahui oleh negara lain yaitu Amerika Serikat. Di sini diceritakan bahwa si Amerika ini udah tahu nih, terus dia kayak gak bisa nih si Sobok nih gak bisa hidup abadi, nggak ada manusia abadi tuh nggak ada gitu. Kalaupun ada itu justru akan membahayakan umat manusia. Jadi kayak di dalam dua sisi ini, satu pengen si Sobok meninggal, satu pengen si Sobok tetap hidup, si perusahaannya, si kakeknya nih yang pengen mengkloning sumsum tulangnya si Sobok. Tapi aku juga nggak tahu sebenarnya dari pihak Amerikanya sendiri apakah dia tuh sebenarnya pengen Sobok itu meninggal atau justru pengen dicuri dan pengen tahu gimana sih ini bisa ada si spesimen abadi ini, tapi melalui bantuan dari Korea Selatan, yaitu si bosnya si Tuan Min, si Gongyo gitu. Aku nggak akan banyak spoiler tentang apa ya part of partnya, karena ini akan wajib banget kalian nonton secara keseluruhan, hampir 2 jam ya film ini. Tapi aku pikir ya film ini tuh kayak bakal yang berdarah-darah, action full, terus juga serius banget. Tapi enggak loh, di part-part awal banyak hal-hal yang bikin aku kayak ini so funny, lucu banget adegannya. Seperti ketika si Soboknya itu keluar dari lab dan dia harusnya tuh dia dipindahin dari lab itu ke suatu tempat yang lebih aman, tapi ternyata diterjang sama para tentara bayaran. Jadi si Soboknya justru bakal dimatiin gitu kan, dia ditembakin gitu sama tentara bayaran gitu. Akhirnya tapi dia bisa pergi dari situasi tersebut dengan bantuan Gongyo, dan dia pergi ke suatu kayak melewati pasar gitu. Dan di situ sumpah sih Park Bo Gum benar-benar kayak super lucu banget. Dia kayak bingung gitu ngelihat belut, dia ngeliat ikan, ngelihat orang berantem tuh dia kayak apaan gitu. Karena mungkin di lab kan selama seumur hidup dia kan nggak pernah ngelihat orang-orang selain dokter, selain tenaga medis, selain ibunya si Dokter Lim yang memegang bisa dibilang memegang kekuasaan tertinggi lah di lab, bukan kekuasaan tertinggi sih, mempertanggungjawab kehidupannya si Sobok, si Dokter Limnya itu gitu. Terus tiba-tiba dia ke dunia luar dia ngelihat ada belut, ada orang berantem, orang makan, itu kayak bingung, tapi itu bingung mengemaskan. Dan yang paling lucu ketika dia ngelihat bapak-bapak lagi masuk ke suatu tempat dimana bapak-bapaknya itu lagi kayak ngeliatin belut kayak gitu. Terus dia tuh mau beli baju, dan ternyata itu tuh sebelahan sama si toko belutnya itu, dan itu super gemes banget nih. Dan si Soboknya itu dikira adalah adiknya si Gongyo, padahal bukan gitu. Dari situ sebenarnya hubungan atau relationship mereka tuh masih tegang gitu loh, belum mencair, yang kayak saling punya rasa on-nya tuh belum dapet. Di situ masih kayak kenapa sih lo tuh marah-marah terus, kata Soboknya gitu ke Gongyo gitu. Kayak Gongyo tuh nggak bisa jawab kenapa, dan di situ pun Gongyonya belum tahu bahwa ternyata Sobok ini diincar oleh semua orang untuk antara mati ataupun hidup gitu. Dan di akhir baru banyak muncul adegan-adegan action, dan diperlihatkan bagaimana kekuatan aslinya si Sobok yang bisa menatap mata aja ngelihat orang tuh bisa ngebunuh orang. Gila banget sih, maksudnya pantas aja dari pihak Amerika pengen Sobok itu mati ya, pengen dibunuh gitu, karena dia dengan natap mata orang aja dia bisa bikin orang tuh jadi sakit, jatuh, terbang, terus dia benda-benda di sekitar bisa berterbangan. Mungkin karena spesimen abadi ini diciptakan untuk memiliki kekuatan yang penuh atau full ya. Dan aku selalu suka banget dengan karakter-karakter di setiap pemain yang ada di sini, terutama keduanya Gongyo dan si Park Bo Gum tuh bener-bener kayak feel-nya dapat untuk memerankan Tuan Min dan Sobok ya tentunya. Karena walaupun kita sama-sama tahu ya kalau si Tuan Min ini maksudnya si Gongyo ini udah banyak banget kan film atau drama seri dengan karakter yang kuat, tapi di film Sobok kayak terpecahkan gitu aja. Maksudnya kayak this is Tuan Min, dan Park Bo Gum pun sama gitu. Di drama seri terakhirnya di Record of It kan dia super cute dan membekas juga gitu kan. Tapi di karakter Sobok ini dia dapat banget sih, kayak si spesimen abadinya tuh dengan muka dia yang super flat tapi menggemaskan baby face ini kayak dapat banget sih. Dan kalau menurut aku wajib banget kalian nonton Sobok di bioskop, selagi layarnya masih ada dan belum turun, wajib banget ditonton. Karena science fictionnya menurut aku ini tidak terlalu mengada-ngada, tapi tidak terlalu relate juga, tapi pas aja porsinya. Jadi wajib banget kalian nonton Sobok ya, melihat kegemesan dan acting yang totalitas dari Gongyo dan Park Bo Gum. Thank you for CJ Entertainment dan CBA Picture. Dan buat kalian, gimana nih? Apakah sudah nonton atau belum? Kalau misalnya belum, segera nonton. Kalau sudah, berapa rating dari kalian? 1 sampai 10? Kalau menurut aku adalah 9. Happy ya 9, karena
karakter yang sangat kuat, alur cerita yang out of the box, walaupun ada beberapa CGI yang terlalu kelihatan sih menurut aku. Maksudnya kayak efek-efeknya tuh kayak nggak begitu jernih, tapi sangat membantu sekali dengan alur cerita yang sangat luar biasa. So buat yang belum nonton Soulbox, langsung nonton Soulbox. Dan thanks for watching this video. Selamat selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Happy Ramadan Karim, dan thank you so much. Goodbye. Have a great day.